Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Priti Pabitra Dewan, biasa dipanggil Priti. Nama saya ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya cantik atau indah. Dan saya berharap semoga semuanya dalam kehidupannya diiringi dengan keindahan. Amin amin ya robbal alamin. Saya di sini ingin berbagi sebuah materi. Tetapi sebelum itu, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri. Saya dan orang tua saya memiliki sebuah usaha, yaitu usaha makanan yang namanya nasi gurih. Nah, saya dan orang tua saya sudah berjualan cukup lama. Dan namanya orang berdagang itu tidak selamanya mulus ya. Pasti ada yang di atas, ada yang di bawah, kadang konstan sejajar. Dan saya sudah mengalami itu semua dengan orang tua saya. Waktu saya berada di titik bawah, saya pernah ingin menyerah. Karena banyak sekali kerugian yang saya dapatkan. Karena dari penjualan yang tidak habis, makanan yang terbuang, dan masih banyak lainnya. Tetapi saya berpikir bahwa ini bukan titik akhir saya harus berjuang lebih. Dan akhirnya saya tetap tekun dalam berjualan, saya terus berjualan, saya bagikan ke sosial media, saya bagikan ke teman-teman saya, dan alhamdulillah dagangan saya pun mencapai target yang saya inginkan. Dan dari cerita saya ini, saya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa ternyata ketekunan dalam berusaha itu diperlukan loh dalam usaha. Dan maka dari itu saya ingin berbagi materi yang berjudul ketekunan dalam berusaha. Nah, apa sih tekun itu? Tekun atau ketekunan merupakan suatu sikap seseorang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam mencapai tujuan atau goal, walaupun banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan yang dihadapi, tetapi ia terus bekerja keras dalam menggapainya. Nah, kenapa sih tekun itu penting? Mereka yang berusaha bersungguh-sungguh dengan ketekunan itu memiliki atau mendapatkan hasil yang nyata. Apa sih hasil yang nyata itu? Hasil nyata merupakan hasil kerja keras sendiri. Bukan hasil dari orang lain, tetapi hasil diri sendiri. Beda loh, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh sama orang yang usaha sekali dua kali. Kita bisa menganalogikannya dengan seorang penempa pedang. Pedang yang pertama ditempa secara sekali dua kali, sedangkan pedang yang kedua ditempa secara berkali-kali. Kira-kira pedang mana yang lebih tajam? Pedang satu atau pedang yang kedua? Pasti pedang yang kedua kan? Nah, sama halnya seperti berusaha. Kita bisa anggap penempa itu seperti diri kita dan pedang itu adalah hasil kerja keras kita. Jika kita berusaha sekali dua kali, pasti hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sama seperti pedang yang pertama, hasilnya tumpul. Sedangkan jika kita berusaha secara terus-menerus dengan tekun, pasti hasil yang didapatkan itu bisa melebihi dari ekspektasi kita, bahkan lebih bagus. Seperti pedang yang kedua. Nah, karena di dalam berusaha itu juga butuh niat yang pertama pasti. Lalu yang kedua usaha, dan yang lebih bagus itu usaha dengan ketekunan. Lalu yang terakhir itu baru dapat hasilnya. Hasil itu yang menentukan adalah diri kita sendiri.
betapa kerja keras dan ketekunannya kita dalam berusaha. Nah, cara apa aja sih, tips apa saja yang bisa membangkitkan sikap konsisten diri kita masing-masing? Nah, aku punya tipsnya nih. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan. Apa sih tujuan atau goal kita yang mau dicapai? Misal, kita belajar nih. Kita mau konsisten dalam belajar. Kira-kira kenapa kita mau konsisten untuk belajar? Oh, mungkin untuk juara 1 di kelas, seperti itu contohnya. Lalu tips yang kedua itu pasang pengingat. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang pelupa gitu, atau yang belum terbiasa. Jadi kita pasang alarm supaya kita bisa konsisten dalam usaha yang mau kita jalankan. Lalu tips yang ketiga itu jadikanlah kebiasaan. Nah, untuk mencapai suatu goal atau tujuan itu kita pasti butuh sikap kebiasaan itu. Jadi kebiasaan itu harus ada untuk mencapai tujuannya kita. Lalu yang terakhir itu mulai dari masa yang kecil. Nah, jangan langsung kita untuk melakukan sesuatu itu langsung ke masa yang besar. Misal belajar, kita langsung 1 jam sehari atau 2 jam sehari, itu pasti bakal capek kan kitanya. Kita mulai dulu dari masa yang kecil, misal belajar 30 menit gitu, supaya itu juga bisa membangun kebiasaan kita. Tetapi dari semua tips itu, kita juga yang terpenting itu harus dari diri kita sendiri gitu. Karena kalau tidak dari diri kita, pasti hasil yang didapatkan juga nggak sesuai ekspektasi kan gitu. Dan pasti hal yang dilakukan itu pasti nggak bakal berjalan lama karena langsung terlupakan saja, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dalam berusaha itu alangkah baiknya kita melakukannya itu secara tekun dan bersungguh-sungguh. Karena usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu akan mendapatkan hasil yang nyata, hasil yang lebih indah daripada usaha yang biasa-biasa saja. Karena seperti quotes yang saya dengar dari dosen saya, yaitu suatu tindakan tidak selamanya membawa kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa adanya suatu tindakan atau kerja keras. Nah, itu teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.